Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Yohana Remangai Sudirman. Saya dari kelas 12-3 dan saya akan menjelaskan cara mudah memahami hukum mat. Saya ambil itu cara mudah memahami hukum mat. Yang mana mat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mat asli atau mat tabi'i, yang kedua ada mat far'i. Mat asli atau mat tabi'i, yang kedua ini mat far'i. Sekarang kita masuk pembagian pertama dulu untuk mat asli atau mat tabi'i. Untuk mat asli atau mat tabi'i ini terbagi menjadi ada tiga, yaitu alif, waw, ya. Nah, hanya ketiga inilah yang termasuk dalam mat asli atau mat tabi'i. Sekarang kita bahas satu persatu. Ini alif. Mat asli alif itu alif sebelumnya baris di atas. Alif sebelumnya baris di atas. Nah, ini mat asli alif. Contohnya seperti ini. Mat dina, nah. Nah, ini ada alif sebelumnya baris di atas. Maka nah ini dibaca panjang. Kenapa panjang? Karena ada alif. Nah, ini mat asli alif. Ad dina. Nah, ini panjang alif. Yang kedua ini iya kak. Iya ini dibaca panjang. Di sini ada alif, sebelumnya ada baris di atas. Ya ini dibaca panjang. Iya kak. Iya kak. Jadi untuk alif, kita ingat alif sebelumnya baris di atas. Yang kedua ini ada waw mati, sebelumnya baris di depan. Nah, ini untuk formula untuk waw mati. Contohnya seperti ini. Binurihim. Nu ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris di depan. Ada waw mati sebelumnya baris di depan. Nah, ini mat asli waw atau panjang waw. Binurihim. Untuk bagi kita yang baca ini, kita bisa buat panjangnya 2 harakat. Panjangnya 2 harakat saja. Binurihim. Contoh yang kedua ini yastakhyuna. Yu. Ada waw mati sebelumnya baris di depan. Ada waw mati sebelumnya baris di depan. Huruf yang baris di depan ini. Jadi yu ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris di depan. Jadi yastakhyuna. Nah, ini untuk waw. Nah, untuk ya mati sebelumnya baris di bawah. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Contohnya seperti ini. Allazina. Zi ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Jadi zi ini disebut buat asli ya atau panjang ya. Allazina. Contoh yang kedua ini fi ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Jadi ini mat asli ya. Fi. Jadi untuk mat asli ini ada 3, alif, waw, ya. Sedangkan untuk mudah menghafalnya, alif sebelumnya baris di atas, waw mati sebelumnya baris di depan, dan ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini harus kita hafal untuk mat asli. Sekarang kita masuk dalam pembagian mat far'i. Mat far'i ini ada 14 pembagian. Yang pertama, mat wajib mutasil. Kedua, mat jais munfasil. Ketiga, mat arid lisukun. 4 ada mat lain. 5 ada mat iwad. 6 ada mat silah qasiroh. 7 ada mat silah tawilah. 8 ada mat badal. 9 ada mat tamkin. 10 ada mat farq.
11 ada mad lazim kilmi mukhafaf. 12 ada mad lazim kilmi muthaqal. 12 ada mad lazim harfi mukhafaf. 14 ada mad lazim harfi muthaqal. Inilah yang kita akan bahas. Pertama itu ada mad wajib mutasil. Nah, ini untuk mad wajib mutasil kita langsung secara cepat saja definisi atau pengertian dari mad wajib mutasilnya, karena hanya dari simbolnya saja. Nah, untuk rumusnya ini ada mad, yaitu ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 4-5 harkat ketika wasal atau ketika bersambung, dan sedangkan panjang 6 harkat ketika wakaf atau berhenti. Nah, beda ya, ketika bersambung panjangnya 4-5 harkat, ketika berhenti panjangnya 6 harkat. Contohnya seperti ini. Ad-dima'ah. Ini ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, sesuai ya, tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini. Jadi, ad-dima'ah ini hukumnya mad wajib mutasil. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita baca. Wa yasfiqud dima. Wa yasfiqud dima. Contoh yang kedua ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini termasuk mad wajib mutasil. Kita baca. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Nah, jadi untuk mad wajib mutasil poinnya tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini pertama untuk mad fa'i. Yang kedua ini mad zais munfasil. Simbolnya ini seperti ini. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Panjangnya 4-5 harkat. Contohnya seperti ini. Wa iza ajlama. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Iza dengan ajlama. Jadi, ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ini termasuk mad zais munfasil. Kita baca. Wa iza ajlama. Wa iza ajlama. Contoh yang kedua ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Maza dengan aroda. Ini termasuk mad zais munfasil. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Kita baca. Maza aroda Allah. Maza aroda Allah. Ini mad zais munfasil. Poinnya tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Jadi untuk mad zais munfasil terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama mad zais munfasil hakiki, yang kedua mad zais munfasil hukmi. Kita lihat yang pertama, mad zais munfasil hakiki ini. Jadi untuk mad zais munfasil hakiki ini rumusnya masih sama, yaitu tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimat, tapi di sininya berbeda, yaitu cirinya itu makna berbeda, penulisannya terpisah. Maknanya berbeda, penulisannya terpisah.
panjangnya 4-5 harakat. Contohnya ini yang tadi, tanda mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Ini penulisannya terpisah. Iza dan ajlama. Memang nampak 2 kalimatnya. Sama seperti ini. Maza dan aroda. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Maza dan aroda. Memang nampak terpisah. Secara ada jaraknya. Nah, ini termasuk mad zaiz munfasil hakiki yang kita baca tadi. Sekarang kita masuk yang kedua, itu mad zaiz munfasil hakmi. Simbolnya masih sama, tapi ciri sini berbeda. Makna berbeda, tetapi penulisannya bersambung. Yaitu di sini ya, penulisannya bersambung. Panjangnya 4-5 harakat. Contohnya seperti ini. Ini ya dengan ayyuha. Kita mungkin mengatakan ini mad wajib mutasil, tapi sebenarnya mad zaiz munfasil, karena ada ya ayyuha ini terdiri dari ya dengan ayyuha. Ya dengan ayyuha. Ya ini tujuannya untuk nida atau panggilan. Jadi ini termasuk mad zaiz munfasil atau hukmi namanya. Nah, kalau pertama tadi memang nampak terpisahnya, tapi ada batasannya. Nah, itu namanya mad zaiz munfasil hakiki. Sedangkan yang seperti ini seperti 1 kalimat. Jadi sebenarnya ada 2 kalimat. Ini termasuk mad zaiz munfasil hukmi. Selanjutnya ada mad arid disukun. Mad arid disukun, simbolnya seperti ini. Ada panjang alif, waw, dan ya. Panjang alif, waw, dan ya. Ini alif itu sebelumnya baris di atas, waw mati sebelumnya baris di depan, dan ya mati sebelumnya baris di bawah. Panjang alif, waw, dan ya. Setelahnya itu ada huruf yang dimatikan. Dan letaknya ada di akhir ayat, apakah di akhir ayat ataupun di akhir bacaan. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Untuk mudah pahamnya, kita contohnya seperti ini. Ini panjang waw mati. Sebelumnya ada waw mati, sebelumnya baris di depan. Ini namanya panjang waw mati atau mat waw. Setelah mat waw ini kita dapat huruf dimatikan. Nah ini kan pendek, maka ini kita matikan. Ini posisinya. Dan letaknya pada di akhir ayat. Jadi ini kita baca mat waw atau panjang waw. Setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya di akhir ayat. Ini mad arid disukun. Kita baca la ayatil liqaumi yaqilun. La ayatil liqaumi yaqilun. Contoh yang kedua ini ada panjang ya atau ya mati, sebelumnya baris di bawah. Ini fi atau matia, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Hi ini kan pendek, maka kita matikan. Nah, ini posisinya. Jadi ini ada panjang ya atau matia, setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya pada akhir bacaan. Nah, ini tandanya. Kita berhenti di sini. Jadi ini mad arid disukun. Kita baca fi makhtalafu fi Nah, ini untuk mad arid disukun, simbolnya ada mad alif atau mad waw dan mad ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan. Dan letaknya ada di akhir ayat maupun di akhir bacaan. Kita masuk dalam mad yang bagian keempat, mad lain atau mad lin. Simbolnya seperti ini.
ada waw mati sebelumnya baris atas, atau ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya itu ada huruf yang dimatikan atau disukunkan, dan letaknya itu pada akhir ayat ataupun di akhir bacaan. Jadi ini ada waw mati atau ya mati, waw mati dan ya mati sebelumnya sama-sama baris di atas, dan setelahnya ada huruf yang dimatikan, dan letaknya pada akhir ayat ataupun akhir bacaan. Panjangnya sampai 2 atau 4 atau 6 harkat. Contohnya seperti ini. Ini ada waw mati sebelumnya baris di atas. Waw mati sebelum baris di atas. Yang ini setelahnya ada huruf yang dimatikan. Fi ini baris mim bawah. Baris bawah dengan mim ini tanwin bawah. Jadi fi ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada di akhir ayat. Ada waw mati sebelum baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya di akhir ayat. Ini termasuk mat lain atau mat lin. Kita baca wa amanahum min khawf, wa amanahum min khawf. Contoh yang kedua ini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Ya mati sebelum baris di atas, dan setelahnya ada huruf yang dimatikan, run. Run ini pendek, maka kita matikan huruf ini dan letaknya pada di akhir bacaan. Ada ya mati sebelum baris di atas, dan setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya di pada akhir bacaan. Kita baca billazi huwa khair, billazi huwa khair. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima itu mat iwad. Mat iwad simbolnya seperti ini. Ada tanwin atas yang letaknya ada di akhir ayat ataupun di akhir bacaan. Dan poinnya paling tanwin atas. Panjangnya 2 harkat. Contohnya ini. Ini tanwin atas, letaknya pada akhir ayat. Nah, ini mat iwad. Jadi kita baca inna ansha'na kunna insya'a, insya'a. Ini mat iwad. Contoh yang kedua ini tanwin atas, letaknya pada akhir bacaan. Ini tanda mim, kita harus berhenti. Jadi kita baca bihaza masyalah, masyalah. Ini mat iwad, ada tanwin atas apakah di akhir ayat ataupun di akhir bacaan. Nah, ini poinnya. Untuk poin mat iwad, tanwin atas pada akhir ayat ataupun di akhir bacaan. Ini nomor 5. Selanjutnya yang keenam itu mat syilah qasiroh. Simbolnya seperti ini. Ini khadomir. Yang perlu kita ingat untuk mat syilah qasiroh yaitu khadamir. Apakah bentuknya seperti ini atau seperti ini? Nah, ini kita bahas dua-duanya. Atau apakah mushaf Madinah atau mushaf Indonesia. Bagi kita yang mushaf Madinah, khadomir ini atau ini akan dibaris waw kecil atau ya kecil. Hadomir yang berbaris waw kecil atau ya kecil, dan setelahnya bertemu selain hamzah. Nah, setelah hadomir ini bukan selain hamzah. Selanjutnya, nah untuk mushaf Indonesia itu hadomir barisnya di alif kecil atau seperti angka 6. Ada hadomir barisnya alif kecil atau seperti angka 6, dan setelah hadomir ini ada bertemu dengan hamzah, selain hamzah, dan bukan huruf hamzah. Nah, ini
panjangnya 2 harkat. Sekarang kita lihat contohnya. Seperti ini. Ini untuk mushaf Madinah. Mushaf Madinah hadomir berbaris waw kecil atau ya kecil, setelahnya bertemu selain hamzah. Contohnya seperti ini. Ini ada hadomir. Ada baris ya kecil, ini namanya ya kecil. Setelah itu ada bertemu dengan selain hamzah. Ka ini bukan selain huruf hamzah. Jadi ada hadomir berbaris ya kecil, setelahnya bertemu selain hamzah, termasuk masilah qasiro dalam mushaf Madinah. Panjangnya 2 harkat. Kita baca yuril bihi kasyira, yuril bihi kasyira. Contoh yang kedua ini ada ini hadomir ini berbaris waw kecil, dan setelahnya ini bertemu dengan selain hamzah. Nah, ini masilah qasiro. Ada hadomir berbaris waw kecil, setelahnya bertemu selain huruf selain hamzah. Ini masuk masilah qasiro. Kita baca summa yuharrifunahu min ba'di, summa yuharrifunahu min ba'di. Ini untuk mushaf Madinah. Sedangkan untuk mushaf Indonesia seperti ini. Ada hadomirnya, nanti akan ada alif kecil atau seperti angka 6. Dan setelahnya bertemu selain hamzah. Contohnya seperti ini. Ini ada hadomir berbaris alif kecil. Tampak ya alif kecilnya. Nah, setelah itu bertemu dengan huruf selain hamzah. Nah, ini masilah qasiro dalam mushaf Indonesia. Kita baca yuril bihi kasyira, yuril bihi kasyira. Contoh yang kedua ini ada hadomir berbaris seperti angka 6. Nah, ini angka 6 nih, bertemu selain hamzah. Nah, di sini ini bukan selain hamzah, maka termasuk masilah qasiro. Ini dalam mushaf Indonesia. Kita baca summa yuharrifunahu min ba'du. Ini yang nomor 6. Selanjutnya yang nomor 7, masilah tawilah. Simbol seperti ini. Sama seperti sebelumnya. Nah, untuk mushaf Madinah masih waw kecil dan ya kecil, dan mushaf Indonesia masih alif kecil seperti angka 6. Tapi di sininya bertemu dengan hamzah. Kalau masilah qasiro ini bertemu selain hamzah, tapi kalau masilah tawilah bertemu dengan hamzah. Panjangnya 4-5 harkat. Untuk mudah pahamnya kita lihat contoh seperti ini. Ini untuk mushaf Madinah. Ada hadomir berbaris waw kecil atau ya kecil, setelahnya bertemu dengan hamzah. Nah, ini dia hadomir berbaris waw kecil dan bertemu dengan hamzah. Nah, ini masilah tawilah. Kita baca summa adtarruhu ila, summa adtarruhu ila. Contoh yang kedua ini ada hadomir berbaris ya kecil. Nah, ini dia bertemu dengan hamzah. Hadomir berbaris ya kecil bertemu dengan hamzah. Ini termasuk masilah tawilah. Au bihi aza, au bihi aza. Ini contoh masilah tawilah untuk mushaf Madinah. Sekarang kita lihat contoh masilah tawilah untuk mushaf Indonesia. Ini ada hadomir bertemu alif kecil seperti angka 6.
setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini hadomirnya berbaris seperti angka 6 dan setelahnya bertemu dengan hamzah. Hadomir berbaris seperti angka 6, setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini termasuk masilah tawilah. Summa attaruhu ila. Contoh yang kedua ini, hadomir berbaris seperti alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini termasuk masilah tawilah. Ada hadomir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Nah, ini termasuk masilah tawilah. Au bihi ada. Ini pembagian markai yang ketujuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.